Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat bertemu kembali. Kita bersyukur bahwa kita dalam Tuhan, sehingga kita dalam keadaan yang sehat sampai hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sampai 27. Tapi mari sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena pada pagi ini Tuhan kembali memberi kesempatan untuk kami bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan kami berdoa Bapa supaya firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama pagi hari ini dapat memberikan kepada kami pencerahan, dapat memberikan kepada kami kekuatan iman, dan juga boleh membuat kami semakin dalam mengenal Engkau, Allah yang kami sembah, khususnya Roh Kudus yang akan kami bahas melalui bagian Alkitab ini. Dari awal sampai akhir pemberitaan firman-Mu, ya Tuhan, kiranya Roh Kudus dapat menguasai hati, pikiran, pendengaran kami, supaya firman-Mu dapat menjadi berkat bagi kami. Kami berdoa, kami sambut di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita sampai kepada sesi ketiga dari renungan kita yang berdasar kepada Roma pasal 8 ayat 1 sampai 27. Dan khusus untuk pagi ini saya akan bacakan dari ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-18 lalu lompat ke 26-27. Ya, demikian firman Tuhan. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat yang ke-26 dan 27 berkata, demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, puji Tuhan saudara, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, ini merupakan kelanjutan dari bagian-bagian sebelumnya, dan kita tetap di dalam judul peranan Roh Kudus dalam kehidupan orang-orang percaya yang berlandas kepada Roma pasal 8 ayat 1 sampai ayat yang ke-27. Nah, kita sudah membahas beberapa poin sebelumnya, dan sekarang kita sampai kepada poin yang ke-9, bahwa Roh Kudus itu berkarya di dalam kehidupan orang-orang yang percaya, sehingga orang itu dapat menjadi anak Allah. Ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Dan dengan roh itu kita dapat berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi di sini kita melihat bahwa roh menjadikan. Jadi kita tidak ujuk-ujuk jadi anak Allah, tetapi kita menjadi anak Allah karena kita dijadikan anak Allah oleh Roh Kudus. Berarti Roh Kudus itu bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga saudara pada akhirnya menjadi anak
Allah, menjadi milik Allah, menjadi ahli waris Allah. Ya, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi roh itu meyakinkan di dalam roh kita, di dalam hati kita, bahwa kita ini adalah anak Allah. Oleh karena itu jangan sungkan, jangan segan, jangan takut menghadap Allah, karena orang-orang yang sudah didiami oleh Roh Kudus, ya, orang itu serta-merta menjadi anak Allah, dan oleh karena itu maka orang itu adalah anak kesayangan Bapa. Sehingga saudara sebagai anak-anak Allah bebas untuk datang kepada Tuhan di dalam kondisi dan keadaan bagaimanapun, apapun masalah persoalan yang saudara hadapi, maka Bapa akan menerima saudara seperti seorang bapa menerima anaknya. Saudara bisa melihat gambar ini, bagaimana bapak ini menggendong anaknya, atau ini kalau dari gambar ini cucunya, tetapi sama saja, ya. Seorang bapak sedang menggendong anak di dalam gendongan yang penuh kemesraan, penuh kasih sayang, yang juga penuh dengan sukacita yang terpancar dari senyum bapak itu dan kenyamanan anak itu di dalam gendongan sang bapaknya. Nah, ini satu gambaran yang saya bisa ambil, visualisasi yang saya bisa berikan kepada Bapak Ibu, bahwa orang-orang yang memiliki roh Allah di dalam dirinya, orang itu menjadi milik Allah. Berarti tanpa roh Allah, saudara tidak mungkin menjadi anak Allah, tidak mungkin menjadi milik Allah. Karena itulah maka Roh Kudus harus tinggal di dalam hidup saudara. Dan karena itu maka saya kaitkan dengan doktrin Roh Kudus. Tidak ada jarak waktu, rentang waktu antara orang menerima Yesus secara pribadi dengan didiami atau dipenuhi Roh Kudus. Itu terjadi pada saat yang bersamaan. Mengapa saya sampaikan ini? Karena ada gereja-gereja yang mengajarkan bahwa kalau orang itu bertobat, belum tentu dipenuhi Roh Kudus atau belum dipenuhi Roh Kudus. Dia harus dibaptis dulu, baptis salam, baru sesudah itu dipenuhi oleh Roh Kudus. Memang ada beberapa ayat di dalam Alkitab yang dia jadikan sebagai landasan. Ya, Kisah Rasul pasal 238, Kisah Rasul pasal 19. Tetapi itu adalah penafsiran yang tidak pas. Nah, yang benar adalah ketika saudara sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saat itu Roh Kudus tinggal di dalam hati saudara, saat itu juga saudara sah menjadi anak Allah. Jadi tidak ada jeda waktu, tidak ada rentang waktu. Saat orang menerima Yesus, saat orang menerima Roh Kudus. Itu terjadi bersamaan karena tidak ada orang yang sudah menerima Yesus tetapi belum menjadi anak Allah. Saat orang menerima Yesus, saat itu dia menjadi anak Allah. Dan itu berarti saat itu juga dia dipenuhi Roh Kudus, karena Roh Kudus itulah yang menjadi meterai, yang menjadi tanda kepemilikan Allah atas kehidupan saudara dan saya. Dan ini membawa satu konsekuensi, ayat yang ke-17, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Ya, ahli waris, pewaris kerajaan Allah. Ya, itu kalau saudara baca di dalam Efesus pasal 1 dan ayat 15 dan seterusnya, itu ada begitu banyak kekayaan surgawi yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kalau kita baca di sini bahwa orang-orang yang telah dijadikan oleh Roh Kudus sebagai anak-anak Allah, mereka itu berhak atas warisan kerajaan Allah yang disediakan Tuhan bagi orang-orang yang mau percaya kepadanya. Galatia pasal 4 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi ketika kita terima Yesus, saat itu kita menjadi anak, dan saat itu rohnya itu diutus untuk tinggal di dalam kita. Jadi pada satu sisi, Bapa sendiri yang memberikan roh itu ke dalam
hati orang-orang yang percaya kepadanya, tetapi pada sisi yang lain, Roh itu yang menggarap hati orang-orang yang tadinya berdosa, tadinya jahat, tadinya menentang Tuhan, lalu kemudian menjadi percaya kepada Yesus, menerima Yesus, dan saat itu oleh Roh Kudus, orang itu menjadi milik Allah. Nah, ini secara implisit di sini saudara-saudara itu ada doktrin Trinitas. Ada Bapa yang merindukan orang-orang berdosa diselamatkan. Ada Yesus yang berkarya di atas kayu salib untuk menebus orang-orang berdosa dari segala dosa dan kejahatan, kemudian kembali menjadi milik Allah. Lalu ada Roh Kudus yang memeteraikan orang-orang itu sehingga orang itu tetap menjadi milik Allah untuk selama-lamanya. Jadi saudara sangat kaya Roma pasal 8 kalau kita kaji secara teologis dan khusus pada hari ini bahwa orang-orang yang menerima Roh Kudus itu serta-merta dia menjadi milik Allah. Itu yang ke-9. Yang ke-10, ya, apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, dia membantu kita di dalam doa. Ini mungkin saudara pikir ini aneh ini. Ya, tetapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu bahwa untuk berdoa kepada Allah itu tidak gampang. Ada orang yang sudah sekian puluh tahun menjadi Kristen, tetapi tidak berani berdoa. Bahkan untuk pimpin doa makan saja, dia tidak berani. Ya, itu sebabnya maka penting Roh Kudus itu membantu kita supaya kita bisa berdoa kepada Allah. Yang kedua, kesulitan di dalam berdoa itu adalah apa yang kita maksudkan di dalam hati itu belum tentu bisa kita ungkapkan dengan mulut, dengan kata-kata kita di hadapan Tuhan. Jadi keinginan hasrat yang ada dalam hati kita itu bagaikan lautan yang tidak bertepi, yang kita tidak tahu bagaimana mengutarakannya kepada Tuhan. Mana yang prioritas, mana yang bisa ditunda. Nah, jadi tidak gampang untuk berdoa kepada Tuhan. Yang ketiga kesulitan di dalam doa ini adalah bahwa kita sudah mengutarakannya dengan mulut, kita sudah mengutarakannya dengan kata-kata yang jelas. Tetapi apakah kemudian doa-doa kita itu berkenan kepada Tuhan? Nah, oleh sebab itulah maka Roh Kudus sangat berperan di dalam membantu orang-orang percaya berdoa kepada Tuhan. Ini ayatnya, ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu kita di dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, saudara dan saya tidak mampu, tidak sanggup untuk mengucapkan kepada Allah segala keinginan yang ada di dalam hati, segala kebutuhan, segala hasrat di dalam hati. Tidak sanggup dengan kekuatan dan pikiran serta mulut sendiri untuk mengutarakannya kepada Tuhan. Tetapi Paulus berkata bahwa Roh itu membantu kita untuk berdoa dengan sebenar-benarnya kepada Tuhan. Satu contoh ya di dalam Alkitab, Hana, saya tahu Hana. Ini adalah istri yang sah dari Elkana. Tetapi sekian tahun mereka menikah, tidak dikaruniai seorang anak pun. Lalu karena Elkana ini sebagai seorang yang menginginkan keturunan, maka dia menikah lagi dengan Penina. Lalu dari Penina ini dia mendapatkan anak-anak lelaki dan perempuan. Sehingga Hana sebagai istri yang sah itu semakin jatuh harga dirinya, derajatnya di mata madunya, yaitu Penina. Dia sudah perempuan ya di kalangan sosial masyarakat bangsa Yahudi, ini sudah manusia kelas 2. Ya. Kelas 2, perempuan di mata orang-orang Yahudi itu kelas 2, karena itu banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh perempuan, dan itu hanya bisa dilakukan atau diizinkan bagi laki-laki. Yang kedua, perempuan ini mengalami sesuatu masalah yang besar karena dia mandul, tidak bisa memberikan keturunan kepada
suaminya. Jadi semakin jatuh terpuruk Hana ini di mata suami, di mata Madu, dan juga di mata orang-orang Yahudi itu sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan Hana tidak putus asa. Hana datang ke bait Allah. Di bait Allah itulah dia mengutarakan semua isi hatinya di hadapan Tuhan. Dia mencurahkan semua kedukaan, semua kesedihan, kepedihan yang dia alami di dalam hatinya di hadapan Tuhan. Sehingga Imam Eli yang mengamat-amati, dia menganggap ini perempuan sedang mabuk. Karena mulutnya kumat kamit, tetapi tidak ada kata-kata yang terucap. Nah lalu si Eli menegur, tetapi kemudian Hana berkata, Tuanku, aku tidak sedang mabuk, tetapi karena betapa beratnya kepedihan yang kutanggung dalam hatiku, maka aku berdoa secara demikian. Nah, saudara lihat di situ, bahwa Hana tidak mengucapkan kata-kata untuk mengutarakan apa yang ada dalam hatinya. Hana tidak sanggup untuk mengucapkan dengan kata-kata apa yang dia rasakan, apa yang dia butuhkan di dalam hatinya. Tetapi dengan roh dia dapat menyampaikan semuanya itu kepada Tuhan, dan Tuhan memahami. Sehingga katakan 1 tahun kemudian Hana balik lagi ke bait Allah, dan dia sudah datang di dalam gendongannya ada seorang anak laki-laki yang dia mempersembahkan kepada Tuhan seperti yang dia nasarkan di dalam doanya setahun yang lalu. Nah itu contoh konkret saudara, bahwa mulut kita terbatas, pikiran kita terbatas, tetapi roh mampu mengutarakan kepada Allah segala sesuatu yang kita doakan, yang kita inginkan di dalam hati. Nah ini, Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3, ini kontradiksi, persoalan baru di dalam doa kita. Ya, kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Nah, bertengkar dan berkelahi di sini di dalam tafsiran itu membunuh untuk mendapatkan apa yang dia inginkan itu. Berkelahi, membunuh untuk mendapatkan apa yang dia mau dari orang-orang lain. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Tuh, berdoa tapi salah. Mengapa? Karena apa yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Nah jadi saudara-saudara sekalian, ini betapa pentingnya orang-orang Kristen itu didominasi oleh Roh Kudus. Karena di dalam berdoa saja, seringkali kita tidak tahu bagaimana kita harus berdoa dan apa yang harus kita minta kepada Tuhan. Nah disitulah dikatakan oleh Paulus bahwa roh itu membantu kita di dalam berkata-kata kepada Tuhan untuk mengutarakan segala sesuatu yang menjadi niatan hati kita kepada Tuhan secara benar, secara berurutan, secara lengkap. Dan itu berkat Tuhan yang luar biasa bagi saudara dan saya, sehingga walaupun saudara tidak bisa berkata-kata, tetapi roh Tuhan bisa membantu saudara untuk mengutarakan apa yang saudara inginkan di dalam hati kepada Tuhan. Nah, itulah yang ke-10 ya, atau yang kedua pada pagi hari ini. Apa yang dikerjakan Roh Kudus di dalam kehidupan orang-orang percaya, yaitu Roh Kudus membantu orang itu di dalam mengutarakan semua niat hatinya kepada Tuhan. Dan yang ke-11, pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya menurut Roma pasal 8 ayat 1 sampai 27 adalah roh itu menyelaraskan keinginan kita dengan kehendak Tuhan. Nah, ini lihat tadi ya di dalam Yakobus, bagaimana Rasul Yakobus memperlihatkan bahwa di dalam doa-doa kita itu ada masalah, ada persoalan karena doa kita dengan Tuhan tidak klik. Tidak nyambung. Ada gap, terputus. Mengapa? Karena keinginan kita bertentangan dengan keinginan Tuhan. Harapan kita bertentangan dengan rancangan Tuhan. Apa yang kita minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan.
Maka di sini Roh Kudus itu bukan saja mengutarakan kepada Tuhan apa yang menjadi niat atau hasrat keinginan di dalam hati kita, tetapi kemudian Roh Kudus juga serta-merta itu menyelaraskan, ya, memadukan antara keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Ini tidak gampang, saudara, ya, karena saudara tidak akan bisa tahu secara persis apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup saudara. Itu sesuatu yang rahasia yang hanya Tuhan yang tahu bagi saudara. Tetapi kemudian apa yang saudara doakan, apa yang saudara inginkan untuk Tuhan bekerja di dalam hidup saudara itu, maka Roh Kudus bisa membantu saudara sehingga apa yang saudara minta itu adalah hal-hal yang dikehendaki oleh Tuhan. Barang siapa yang berdoa kepada Tuhan dengan memaksakan kehendak, maka orang itu bisa menerima, tetapi akan berdampak buruk di dalam kehidupan orang itu. Saya mau kasih contoh. Bangsa Israel berdoa minta raja kepada Tuhan. Bangsa Israel berkali-kali datang kepada Samuel untuk minta supaya dia diberikan raja seorang manusia, sama seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Ini adalah permintaan yang sama sekali tidak diinginkan oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku adalah rajamu, aku adalah pemimpinmu yang bertanggung jawab atas segala keamanan, atas segala kesejahteraanmu. Percayalah kepadaku. Itu Alkitab berkata begitu. Tetapi bangsa Israel, karena ingin seperti bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, yang ada raja, yang ada pemimpin manusia di tengah-tengah mereka, maka mereka meminta Samuel untuk memberikan kepada mereka itu seorang raja. Lalu akhirnya Tuhan berkata kepada Samuel, Samuel, turuti kemauan mereka. Bukan engkau yang mereka tolak, tetapi aku yang mereka tolak. Karena itu berikan kepada mereka seorang raja, tetapi beritahukan bahwa apa yang menjadi konsekuensi dari pemaksaan keinginan untuk mendapatkan seorang raja itu, mereka juga akan dapatkan konsekuensinya, akibatnya, yaitu anak-anak mereka akan diperbudak oleh raja itu dan seterusnya dan lain sebagainya. Saudara baca itu di dalam kitab 1 Samuel. Nah, jadi saudara-saudara, berdoa kepada Tuhan itu sangat sulit. Ya, salah satu kesulitan yang terberat adalah bagaimana kita menyelaraskan keinginan kita dengan keinginan Tuhan. Bagaimana kita menyelaraskan keinginan kita dengan kekudusan dan kesucian Tuhan. Karena Tuhan tidak mungkin akan memberikan sesuatu yang kita minta, tetapi sesuatu itu bertentangan dengan rencana dan karakternya. Nah, karena itulah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, maka Roh Kudus itu berperan sangat penting di dalam kehidupan orang-orang percaya, karena Roh itu membantu kita untuk menyelaraskan semua yang kita harapkan itu dengan apa yang Tuhan mau beri kepada kita. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Tuhan selalu bersedia untuk menjawab setiap doa saudara. Yang terkecil kayak apapun, Tuhan siap untuk mengabulkan. Tetapi syaratnya adalah jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Banyak orang kesan kecewa, tinggalkan gereja, tinggalkan persekutuan, bahkan kemudian marah kepada Tuhan hanya karena dia berkata, saya sudah berdoa berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun, tetapi Tuhan tidak kunjung menjawab doa saya. Apa sebab? Nah, ini bahwa apa yang kita doakan itu tidak seperti yang dikehendaki Tuhan. Bahwa apa yang kita minta kepada Tuhan itu adalah sesuatu untuk memuaskan hawa nafsu kedagingan kita. Ya, seperti Yakobus tadi katakan. Oleh karena itu maka di dalam kita berdoa kepada Tuhan itu kita juga harus bergumul
supaya apa yang dia kehendaki itu diberikannya kepada kita. Nah, Tuhan tidak akan memberikan kalau tidak dikehendaki. Nah, apa yang dikehendaki Tuhan itu sudah dinyatakan sebagian di dalam Alkitab. Contoh begini, saudara. Ya, ini cerita lucu di dalam kelas waktu saya masih di PGAK, ya, tahun 81 sampai 84. Tiba-tiba kami bercanda di dalam kelas, lalu ada teman yang mengisahkan tentang latar belakangnya, bahwa dia itu dulu nakal, sehingga dia dengan teman-temannya itu suka mencuri ayam tetangga, lalu mereka potong diam-diam di tempat yang sunyi. Nah, anehnya teman ini berkata, waktu dia mau makan bersama-sama dengan temannya ayam hasil curian itu, mereka berkata, kami berdoa bersyukur kepada Tuhan untuk berkat ini. Nah, lalu ada teman yang nyeletuk juga dengan cerita teman itu. Waktu kamu mau melakukan niat itu, apakah kamu minta pertolongan Tuhan? Ya, dia sadar, ya tidak mungkin dong. Masa kami mau minta tolong Tuhan menyertai kami di dalam mencuri ayam tetangga. Tetapi kok di ujungnya, kalian memakan bersyukur kepada Tuhan karena kalian anggap itu pemberian Tuhan. Nah, jadi ini contoh-contoh konkret, saudara, yang saya berikan kepada saudara, bahwa ada banyak orang yang berdoa kepada Tuhan itu hanya karena ingin memuaskan selera kedagingan, hawa nafsu rendahan yang dia miliki di dalam dirinya itu. Ada tetangga-tetangga yang lebih kaya dari kita sebagai orang Kristen. Posisinya di kantor mungkin sama derajatnya dengan suami dari Bapak Ibu sekalian. Nah, tetangga ini, dia melihat tetangganya yang lain bukan anak Tuhan, tetapi kok tajir gitu. Dia bisa memiliki TV yang tidak seperti yang dia miliki, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ya, saya anakmu, anak raja segala raja. Tetanggaku, dia bisa punya TV yang besar, bagus. Masakan saya sebagai anak raja tidak diberikan Tuhan TV yang seperti itu. Nah, jadi saya membaca dari doa itu, bahwa keinginannya adalah supaya dia bisa seperti tetangga. Supaya dia punya kekayaan materi yang sama dengan tetangga yang bukan anak raja. Lalu dia anak raja, harus lebih daripada itu, minimal setara dengan itu. Nah, jadi orang ini berdoa bukan untuk kemuliaan Tuhan, tetapi berdoa untuk supaya dia bisa tidak malu sama tetangga. Nah, ini doa-doa yang terkendali oleh hawa nafsu. Nah, oleh sebab itu, saudara, maka perlu kita sebagai orang Kristen berdoa secara benar. Dan untuk berdoa secara benar itu, saudara harus di dalam bimbingan daripada Roh Kudus. Nah, itulah sebabnya Roh Kudus diberikan kepada setiap orang-orang percaya, supaya Roh Kudus itu membuat orang-orang itu efektif di dalam berdoa, karena dia berdoa sesuai dengan keinginan Tuhan. Nah, jadi saya mau sampaikan sekali lagi di poin ini kepada Bapak Ibu, bahwa berdoa dengan bahasa roh itu bukan perintah Tuhan. Alkitab tidak pernah memerintahkan untuk sudah berdoa dengan bahasa roh. Ini kekeliruan penafsiran dari banyak pendeta-pendeta yang memaksa jemaat untuk berdoa dengan berbahasa roh. Tetapi roh diberikan, tujuannya salah satu dalam konteks doa adalah supaya kita berdoa dengan doa-doa yang betul-betul berkenan, yang sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sebabnya bukan bahasa rohnya yang ditekankan, tetapi bagaimana supaya kita berdoa meminta sesuatu kepada Tuhan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ini ada kesepakatan ini. Jabat tangan di gambar ilustrasi ini memberikan kepada kita satu contoh tentang kesepakatan antara yang baju putih dengan yang baju hitam itu. Sepakat artinya setuju apa yang mereka akan kerjakan bersama-sama itu cocok antara satu dengan yang lain. Nah, demikian juga dengan doa kita. Kalau kita minta kepada Tuhan dan apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendaknya, maka Tuhan berjanji Dia akan memberikan. Ya, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Tuhan akan mengabulkan doa-doa kita.
Itu sudah pasti itu. Jadi karena itu maka biarlah doa-doamu itu dikendalikan oleh Roh Kudus dan bukan oleh hawa nafsu. Ada 3 jawaban doa yang mesti saudara paham. Yang pertama itu yang paling disukai adalah ya. Ya. Oke, kau minta saya beri. Tetapi ada juga doa yang jawabannya tertunda. Karena itu tunggu. Karena ada waktunya, ada saatnya. Alkitab berkata, segala sesuatu ada waktunya. Demikian juga dengan jawaban doa saudara-saudara, itu ada waktu Tuhan tersendiri. Ya, dan saya alami di dalam kehidupan saya, bahwa Tuhan itu memberikan segala sesuatu tepat pada waktunya. Ya, saya akan berangkat ke Aceh untuk melakukan satu pelayanan KKR dan seminar, dan saya bersyukur bahwa Tuhan sediakan dananya tepat pada waktunya. Dan yang ketiga jawaban doa itu adalah tidak. Kau minta bertalu-talu bahkan dengan air mata darah, aku tidak memberi. Karena itu adalah sesuatu yang bertentangan dengan kehendak dan rencana. Nah, jadi karena itu saudara, maka selalulah bergantung kepada Roh Kudus. Bukan saja untuk memberikan penerangan tentang kebenaran firman, tetapi juga supaya dia menerangi hati pikiran saudara untuk meminta kepada Tuhan apa yang dia kehendaki. Nah, jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, itulah rangkaian pemaparan dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 27 khusus di dalam topik Roh Kudus. Apa yang Roh Kudus kerjakan di dalam kehidupan orang-orang percaya dari Roma pasal 8 ayat 1 sampai 27 ini ada 11 poin. Dan saya berharap Bapak Ibu bisa memahami setiap poin ini dengan benar, sehingga ketika saudara berinteraksi dengan Tuhan, berinteraksi dengan sesama, saudara melakukan interaksi itu secara benar, secara kudus, secara suci, sehingga hasilnya ia adalah Tuhan akan memberikan kepada saudara hal-hal yang saudara harapkan di dalam hidup ini. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk pimpinanmu di dalam penguraian firman Tuhan dari awal sampai akhir. Kiranya apa yang kami pelajari pada hari ini, Tuhan terangi di dalam hati kami secara lebih detail lagi, sehingga dengan demikian maka kami sungguh yakin oleh Roh Kudus itu kami telah menjadi anak-anak Allah untuk selama-lamanya. Dan kami mohon Bapa supaya Tuhan juga terus bekerja, sehingga bahkan di dalam doa kami pun ya Tuhan, Roh-Mu kiranya menuntun, sehingga apa yang kami minta itu sesuatu yang dikehendaki Tuhan, yang akan menjadi realita di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hamba berdoa berterima kasih di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai ketemu.